Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdia Islahun Nikmah. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu tujuan dan materi. Tujuan penjelasan mukjizat Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan arti mukjizat Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran dari segi aspek dan syariat. Yang ketiga, menjelaskan kadar dari kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Arti mukjizat Al-Quran menurut beberapa ulama. Yang pertama Imam Al-Suyuti, yang kedua Ibnu Khaldun, dan yang ketiga adalah Mana Al-Qatan. Arti mukjizat Al-Quran menurut Imam Al-Suyuti adalah kejadian yang luar biasa yang bersamaan dengan adanya tantangan dan tanpa adanya tandingan. Dan yang kedua, arti mukjizat Al-Quran menurut Ibnu Khaldun. Mukjizat adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mampu ditiru oleh manusia. Dinamakan mukjizat dikarenakan tidak masuk dalam kategori yang mampu dilakukan oleh seorang hamba dan berada di luar kemampuan manusia. Dan yang ketiga, mukjizat Al-Quran menurut Mana Al-Qatan. Mukjizat ialah penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan ketidakmampuan orang Arab yang pada saat itu memiliki tingkat kehebatan dalam aspek bahasa untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi. Mukjizat Al-Quran dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama aspek kebahasaan, yang kedua aspek isi kandungan, dan yang ketiga aspek isyarat ilmiah. Mukjizat Al-Quran dari aspek kebahasaan. Arti mukjizat dalam bahasa Arab umumnya adalah melemahkan. Dengan demikian, secara bahasa, mukjizat berarti melemahkan musuh di zaman Nabi Muhammad SAW dari segala hal tantangan dalam membuat atau mengarang kitab yang serupa dengan Al-Quran. Adapun Rasulullah meminta orang Arab untuk menandingi Al-Quran ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, menantang dengan seluruh Al-Quran dalam makna umum yang meliputi orang Arab itu sendiri, sesuai dijelaskan di surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, menantang mereka dengan 10 surah saja dari Al-Quran, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 13. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Yang artinya bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dan yang ketiga, menantang mereka dengan 1 surah saja dari Al-Quran, seperti firman Allah di surat Yunus ayat 38. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم
كنتم صادقين. Yang berarti, apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah saja yang semisal dengan surah Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Mukjizat Al-Quran dari aspek isi kandungannya. Yang pertama, Al-Quran menggugah akal manusia untuk mengenal keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan agama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Yang keempat, Al-Quran memberikan ilustrasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Mukjizat Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Anbiya ayat 30. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat di atas mengisyaratkan tentang tata surya yang mulanya berpadu, tapi kemudian terpecah belah menjadi planet yang tak terhitung jumlahnya. Dalam Al-Quran juga terdapat isyarat-isyarat ilmiah yang diungkapkan dalam konteks hidayah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.